acara Obrolin Jepang dengan Kubo. Seperti yang saya sudah janjikan di episode sebelumnya, bahwa untuk episode kali ini kita akan membahas untuk peraturan rule saat kawan-kawan bekerja di kantor Jepang. Oke, kayak gitu kita mulai aja. Oke, kita mulai. Rule pertama saat kerja di kantor Jepang adalah jangan pernah telat. Kenapa? Karena di Jepang itu telat adalah suatu hal yang sangat dilarang, bisa kita sebut dengan tabu. Jadi sepintar apapun kawan-kawan, kalau sering telat, itu udah siap-siap aja akan ditendang. Jadi contohnya, kalau kereta telat, ya itu masih bisa dimaafkan. Contoh ya, di Jepang itu kan kawan-kawan tahu ya, kalau naik kereta tuh saking padatnya itu kita tuh sampai dorong gitu ya, sampai bisa masuk ke dalam. Nah, itu sebenarnya yang membuat kereta itu telat. Jadi berapa detik, akhirnya kumpul beberapa menit, dan lain-lain, dan seterusnya. Jadi dari ujung sampai ujung. Nah, karena kereta di Jepang itu terkenal tidak pernah telat, biar sedetik pun. Hebat ya. Kalau saya di sini naik kereta di dekat stasiun rumah saya, telat 5 menit, telat 10 menit, kayaknya udah bodo amat. Tapi kalau di Jepang, telat berapa detik aja itu akan dikomplain. Jadi, karena itu Jepang menerapkan satu peraturan yang ketat untuk pihak kereta. Jadi kalau misalnya contoh, kawan-kawan bekerja di Jepang terus terlambat karena kesalahan kereta yang terlambat gitu ya, maka kawan-kawan tuh pada saat keluar dari tiket, jadi kan kita kan masuk pakai tiket, keluar pakai tiket ya di gerbangnya ya. Nanti kawan-kawan akan diserahkan satu tiket pernyataan permintaan maaf dari pihak kereta untuk keterlambatannya. Kalau pihak keretanya baik, kadang-kadang tuh nggak ditulis menitnya, jadi kita tulis sendiri. Tapi kalau misalnya pihak keretanya rajin, ya tulisin satu-satu. Tulis kasih, berapa ratus orang, tulis kasih, dan lain-lain. Nah, untuk kesalahan seperti itu akan dimaafkan. Jadi bukan salahmu, tapi salah kereta, jadi nggak apa-apa. Jadi contoh ya, untuk satu kesalahan yang tidak pernah dimaafkan ya, contohnya teman saya ya, kita sesama orang Indonesia, kita bekerja di kantor. Itu pintar sekali, akan tetapi dia sering telat. Telatnya itu nggak lama, 10 detik, 15 detik gitu kan. Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya ya, bagaimana saya tahu telatnya cuma 10 detik, 15 detik, dari mana? Nah, di Jepang, dia itu ada sesuatu yang agak unik kalau saya lihat pas saat kerja Jepang ya, yaitu pada saat udah tepat jam masuk, nanti akan ada suatu notifikasi, entah itu musik, entah itu suara, dan lain-lain. Kebanyakan dari kantor-kantor di Jepang itu, mereka akan mengeluarkan suara burung. Jadi kalau itu suara burung udah ciup-ciup gitu, terus kawan-kawan baru masuk, kawan-kawan akan dianggap terlambat. Dan kalau misalnya kawan-kawan masih dalam kondisi probation ya, percobaan, terus telat 3 kali berturut-turut, udah langsung kamu keluar, nggak dimaafkan. Mau sepintar apapun kamu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan udah karyawan tetap, itu akan diperingati, gitu. Dengan keras, mungkin akan dimarahin di depan karyawan yang lain. Kalau masih telat lagi, kawan-kawan mungkin ya, saya nggak pernah ngalamin ya. Dan saya juga nggak pernah lihat ada teman saya orang Jepang yang gitu, karena orang Jepang tuh biasanya nggak telat. Nah, biasanya katanya ya, saya dengar-dengar aja sih, kayaknya
akan diminta untuk tanda tangan surat pernyataan bahwa saya mengundurkan diri. Karena kesalahan saya teledor dan lain-lain. Jadi di Jepang itu dia tidak mau bayar kamu punya pesangon. Gitu. Jadi kamu akan dipaksa untuk sign. Jadi kalau misalnya itu ya udah kamu keluar. Jadi dia nggak bayar pesangon karena kesalahan. Itu adalah rule di Jepang nomor 1. Jadi jangan pernah telat. Yang kedua adalah saat bekerja di kantor Jepang, kerjakanlah hanya tugasmu. Jadi jangan terima kerjaan dari tempat lain. Maksudnya tempat lain itu maksudnya dari kawanmu yang lain ya. Mungkin ada beberapa dari mereka yang akan mencoba memanfaatkanmu sebagai orang asing. Kebiasaan itu biasa dilakukan oleh orang Jepang. Jadi dia coba offering tugas gitu loh. Jadi kayak dia lihat kayak kamu mampu nih, dia akan bilang sama kamu itu kayak, tolong dong bantuin saya yang ini, tolong dong bantuin saya yang ini. Nah kalau kawan-kawan kerjain tugas itu, oke saya yang kerjain, sini saya kerjain. Nah itu akan jadi tugasmu, nggak ada penambahan gaji. Jadi ya siap-siap aja. Nah kalau begitu mungkin sebagian yang akan berpikir, kalau gitu, kalau kita dikasih tugas, tolak aja dong. Kan gitu. Ya nggak gitu juga. Kalau dikasih tugas, ya kita bilang. Ya baik-baik aja bilang. Ini hanya 1 kali saja ya. Bahasa Jepangnya, korewa ikai dake ne. Gitu. Nanti dari mereka mungkin akan bilang, hai hai ikai dake. Iya 1 kali saja. Gitu. Ya udah kita kerjakan. Nah misalnya, ada lagi yang mungkin ya nanti dia akan minta bantuanmu lagi gitu karena dia lihat kamu bisa ngerjain, karena dia nggak bisa nyerahin kan karena kamu udah beri pernyataan bahwa ini 1 kali saja. Nanti dia akan kasih lagi. Nah kamu bilang katanya cuma 1 kali gitu kan, bilang aja dengan tegas katanya cuma 1 kali. Iya tapi saya nggak bisa yang ini. Kamu bilang aja sama dia, oh ya udah, oke saya kerjakan sekali lagi, tapi tolong tulis dong di kertas pernyataan, menyatakan bahwa saya tidak akan minta tolong lagi. Kebanyakan dari mereka mungkin akan langsung tinggalin kamu gitu. Oh ya udah nih orangnya pergi lah gitu. Tapi itu lebih baik karena daripada itu jadi kerjaanmu, terus kerjaanmu keteter, ya habis kamu gitu. Dan bahkan dia bisa bilang sama bosmu, kalau kerjaan itu sekarang yang kerjain udah dia nih, itu udah bukan saya. Ya bosmu ya nggak peduli, kayak ya kerjaan ini yang penting kelar gitu loh. Siapa yang ngerjain gitu? Kan nggak mungkin juga kamu tolak di depan bos kan? Nggak bisa, bukan saya, nggak bisa begitu karena yang ngasih tugasnya udah bilang sama bosmu bahwa tugas ini dikerjain sama kamu, ya kamu harus kerjain gitu. Makanya saya bilang kalau kamu dikasih tolak, bikin surat pernyataan. Mungkin dia akan bilang, pelit amat nih orang. Nggak usah peduli, biarin aja. Itu adalah rule kedua. Nah, rule ketiga adalah apa? Bersikap sopan lah. Kita orang Indonesia, selama saya bekerja di Jepang dengan orang Indonesia itu terkenal sopan. Jadi bukannya saya membanggakan ya, tapi mereka itu terkenal sopan. Jadi mereka kalau mengeluarkan satu kalimat, itu adalah kalimat yang benar-benar sopan. Contoh ya, yang saya bilang kalimat sopan ya. Kita kan kalau misalnya datang di kantor Jepang, usahakan selalu bilang, Ohayo gozaimasu. Walaupun sudah siang hari loh. Jadi istilah Ohayo gozaimasu itu bukan berarti hanya artinya selamat pagi. Tapi artinya, oh kamu sudah datang duluan ya. Itu kalau dalam istilah kantor. Kayak kamu mengucapkan selamat pada dia yang sudah datang lebih dulu dari kamu. Oh, ohayo gozaimasu. Gitu. Itu adalah kalimat sopan. Terus kalau mau pulang, bilang, Osaki ni shitsurei itashimasu. Mungkin agak panjang ya, tapi kalau dibiasakan akan terbiasa. Jadi yang artinya adalah, saya pulang duluan ya. Saya permisi pulang duluan. Itu adalah sebuah kata yang sopan, yang akan membuat kamu
dengan mengucapkan 2 kalimat itu aja setiap hari di orang kantor di Jepang, mereka akan berpandangan berbeda terhadap kamu. Nah, yang saya bilang kata-kata yang tidak sopan, contohnya selamat pagi, jadi dipendekin jadi kayak oha gitu. Ada yang kayak gitu. Atau mau pulang, osaki ni shitsure itashimasu kan panjangnya. Jadi kadang mereka suka bilang osaki gitu. Ya, mungkin kedengaran keren ya mungkin bagi mereka ya. Tapi bagi bos yang benar-benar agak strict ya, mendengar itu adalah sebuah kata yang tidak sopan. Ini. Tapi kalau kamu mengucapkan kepada rekan kerjamu, no problem sebenarnya. Osaki nih. Itu nggak masalah. Jadi itu adalah 3 rule yang harus kamu kerjakan di Jepang kalau kamu kerja di Jepang. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi aja. Kalau kamu mau minta izin di Jepang, ya, untuk sesuatu yang menurut kamu itu harus kamu lakukan, tapi itu adalah urusan pribadimu. Contohnya kamu ada janjian sama orang, tapi kamu lupa, kamu ada urusan kantor. Jadi kamu harus ke kantor. Nah, cara izinnya adalah seperti ini. Ini adalah satu secret ya, rahasia ya. Selama saya bekerja 10 tahun di Jepang, ini adalah sebuah secret yang mungkin udah banyak orang tahu ya, tapi especially untuk orang yang udah bekerja ke kantor Jepang pasti tahu. Jadi kalau kamu sakit, kalau kamu misalnya izin, kayak misalnya contoh, saya mau ngurus paspor. Oh boleh, kamu bakal diizinkan pulang. Tuh. Ya kan? Atau saya mau ngurus visa, pasti kamu diizinkan pulang. Untuk orang asing ya, nggak berlaku untuk orang Jepang. Tapi yang akan berlaku untuk semua-semuanya, kalau kamu bilang kamu mencret. Jepang, kata mencret itu, mencret ya, beri-beri, beol-beol, ya. Itu bahasa Jepangnya geri. Sorry buat yang bernama Geri, ada ponakan saya juga namanya Geri. Geri artinya kamu mencret. Jadi kalau kamu pulang, kamu berlaga aja gitu. Kamu udah tahu nih, jam 3 gua ada janjian nih, aduh gimana ya izinnya. Dari pagi kamu pura-pura pegang-pegang perut lah, minum-minum air lah, terus kamu ke toilet lah, padahal di toilet kamu nggak ngapa-ngapain, ntar balik lagi, ntar gak lama keluar, pergi lagi toilet, ntar balik lagi toilet berapa kali. Udah kamu ke toilet, bolak toilet 5-6 kali, pasti bosmu akan tanya sama kamu nggak apa-apa? Gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kamu kayak berusaha kerja, tapi kayak, lap-lap begini-begini lah, gitu ya. Nanti dia yang bilang, kamu nggak apa-apa ya? Baru kau bilang, oh saya Gary, gitu. Dia bilangnya, sumimasen, Gary des. Kau mencet, kamu akan disuruh pulang satu juga. Karena menurut Jepang, kalau kamu mencret, artinya tanganmu penuh virus. Dan itu bisa menempak orang. Jadi kamu kan mencret, terus kamu pegang-pegang pintu, nanti orang pegang pintu itu, dia bisa mencret juga. Karena kan nggak tahu ya gimana kalau kena di tangan, ya mungkin lagi makan, lagi apa, atau mau lap muka, nggak tahu ya. Itu yang mereka percaya. Makanya pasti kamu suruh pulang. Tapi ya sorry ya, kalau bisa ini jangan dipakai terlalu sering, alasan-alasan seperti ini, karena pasti ketahuan. Sesekali lah, maksudnya satu kali dalam 6 bulan lah kalau bisa. Lagi pula nggak bagus ya kalau kamu nipu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu ada urusan yang mendadak di luar yang nggak bisa kamu cancel, ya mau gimana? Gitu. Masa kau bilang, saya mau izin pak, saya mau ketemuan sama teman saya dari luar negeri. Ya nggak boleh lah. Pasti gajimu dipotong. Jadi itulah adalah satu alasan. Yang kedua, alasan kedua. Setelah mencret, alasan kedua adalah apa? Oh iya, saya tambahin. Untuk kalian Gary, kamu jangan lupa pas besokan harinya kamu datang, kamu beli obat mencret dari apotek. Taruh aja di meja. Nggak usah dimakan. Kalau mau mencret.
taruh aja di meja. Entar pura-pura kamu bawa, ambil, terus kamu ambil air, kan nggak ada yang perhatiin kan. Kamu pura-pura aja berlagak minum gitu, padahal kamu nggak minum. Bisa aja gitu. Sekali lagi itu menipu ya, itu sebenarnya dosa nggak boleh. Cuma ya mau gimana ya, kalau memang satu hal yang penting ya kamu nggak bisa ngapain ya. Ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kamu bilang kamu ada acara keagamaan. Ya, kalau saya sebagai orang Kristen, kalau lagi ada acara Natal, saya bilang sama bos saya, dari pagi ya, ingat ya, kalau mau ngomong sesuatu harus dari pagi, kecuali pas kamu mencet, kamu pura-pura. Saya bilang pagi-pagi, saya bilang sama bos saya, maaf, nanti jam 3 atau nanti jam 4, saya ada acara Natal gereja. Jadi saya minta izin pulang cepat. Pasti diizinkan. Kalau acara keagamaan ya. Kalau orang yang beragama Muslim mungkin saya nggak hafal ya. Yang acara keagamaan Muslim yang dilakukan di Jepang itu apa ya? Maaf, saya nggak hafal ya. Tapi kalau bilang itu 90% pasti kamu diizinin. Kecuali kamu pemegang satu proyek yang harus diselesaikan hari itu, terus kamu mau pulang, nggak bakal boleh lah. Kecuali kamu ya mencret itu, ya mau nggak mau. Nah, alasan ketiga yang akan buat kamu kalau bisa diizinkan pulang, yang nggak boleh dipakai sih sebenarnya. Kalau misalnya kau bilang orang tuamu sakit, ya kau bilang maaf, orang tua saya sakit, orang tua saya sudah tua sekali, saya harus ngantar orang tua saya ke dokter. Maaf, saya minta izin pulang. Pasti dikasih. Dan dia akan tambahin satu kata-kata sama kamu. Wah, kamu oya koko dane. Gitu. Anata wa oya koko dane. Jadi maksudnya, kamu itu seorang anak yang sayang orang tua ya. Mohon maaf nih, karena sepengetahuan saya, orang Jepang itu nggak begitu dekat sama orang tua. Kalau misalnya kita itu mau peduli sama orang tua, mereka akan menganggap kita adalah sebuah anak yang berbakti. Dan dia pasti akan izinin. Tapi nggak bisa sering-sering. Masa hari ini kamu ngantar orang tua, besok kamu ngantar lagi, besok kamu ngantar lagi. Nggak mungkin dipakai lah alasan seperti itu. Ya, jadi 3 alasan yang saya bilang itu bisa dipakai, tapi nggak sering-sering. Tapi ya kalau bisa jangan. Tapi kalau ada dari kawan-kawan bertanya sama saya, Nathan pernah pakai nggak? Ya pernah. Pernah. Pernah nggak bilang orang tua sakit? Ya benar. Apakah benar sakit? Ya benar. Kalau saya kondisinya memang benar. Jadi memang saya bawa ke rumah sakit. Bahkan saya foto, cekrek. Saya kirim. Gitu. Saya kirim. Mohon maaf, saya sekarang lagi di sini. Terima kasih ya udah diizinin. Itu pernah saya bilang. Kayak misalnya saya bilang, saya pura-pura mencret. Pernah banget. Terus pernah nggak saya izin untuk acara keagamaan Natal atau apa ya? Boleh, bahkan saya pernah minta izin untuk acara Paskah. Saya pernah bilang sama bos saya, maaf ada Paskah, jadi saya minta pulang cepat. Gitu. Oh boleh, dikasih. Jadi itu adalah alasan-alasan yang bisa dipakai kalau mau minta izin di Jepang. Untuk tambahan masukan kepada kawan-kawan yang bekerja di Jepang, jangan menganggap seperti kerja di Jepang itu seperti kawan-kawan bekerja di Indonesia. Sepengetahuan saya, selama saya kerja di Indonesia, teman di kantor adalah teman di luar jalan. Jadi kita kalau ketemu teman di luar jalan, kita bisa bilang, hai, lagi di sini lo, bisa ya. Tapi beda di Jepang. Jangan harap kamu tegur orang Jepang, padahal teman kantormu nih. Terus kamu ketemu di jalan, kamu tegur namanya, ayo. Lagi ngapain kamu di sini? Gitu kan. Dia akan melihat kamu dengan pandangan aneh. Kayak lu siapa lu negur-negur gue gitu. Itu loh yang berbeda itu loh. Itu dulu saya culture shock ya sebenarnya pas digituin dulu ya. Gitu. Dan akhirnya saya itu dikasih tahu oleh kakak saya
Yang dia bilang, ngapain lu tegur teman lo kayak gitu? Ya kan ketemu di luar, jangan tegur, cuekin aja, pura-pura lihat. Kalau misalnya pandang mata gimana? Senyum aja. Udah, pergi. Dia mau senyum balik, enggak, bodo amat. Yang penting kamu udah berusaha senyum. Jadi ketemu di luar itu nggak bisa. Kecuali beda ya sama orang-orang Jepang yang ambil kuliahnya di luar ya. Kayak teman saya ada pernah orang Jepang kuliahnya di Texas, di California, dan di LA. Ada yang jauh-jauh lah. Dia kalau ketemu di luar, dia negur. Bahkan mereka yang ngajakin kita ketemuan di luar. Gitu. Jadi itu adalah tambahan masukan sama saya. Dan satu lagi, kalau kawan-kawan bekerja di Jepang, jangan heran kalau dengan ada istilah namanya nomikai, yang adalah acara minum-minum bersama. Kawan-kawan mungkin bertanya, kalau minum-minum siapa yang bayar dong? Enak dong yang bayar bos dong. No. Kamu bayar sendiri. Dan dipotong rata. Itulah jeleknya. Kebiasaan dari Jepang yang harus dihindari. Contoh nih, saya kalau untuk minum-minum nggak kuat kan kembung ya. Jus jeruk, jus apel, Sprite, Fanta, Coca-Cola, penuh lah perut. Nah, karena itu saya banyakin dimakan. Saya gemuk, jadi saya banyakin dimakan. Kenapa sih saya banyakin dimakan gitu kan? Jadi datang sate 5, saya makan 5-5-nya. Datang sate 5 saya makan 5-5-nya. Datang sashimi, saya makan. Bodo amat gitu. Kadang-kadang pesan sashimi berapa? 6 gitu kan. Terus saya makan 4. Bodo amat gitu loh. Kenapa sih begitu gitu kan? Karena akan bayar sama-sama. Saya kena culture shock ya. Waktu saya kerja di Jepang ya. Pada saat dia ajak saya makan-makan, saya hanya punya uang. Itu 13.000 yen di dompet saya. Yang kalau dalam rupiah itu sekitar 1.700.000. Kira-kira ya. Saat acara nomikai, saya mau simpan uang saya gitu. Ya kan? Tapi karena diajak, ya saya mau nggak mau lah kita minum lah. Gitu. Nah, nanti mereka tuh di sana minumnya apa? Whisky, vodka, gin tonic, macam-macam lah minuman alkohol itu kan mahal. Terus pesan makan banyak-banyak gitu. Nah, singkat cerita, kita makan 7 orang, cuma 7 orang. Kok bayangin cuma 7 orang makan habis 70.000 yen. 70.000 yen, termasuk ada saya di dalamnya. Padahal saya cuma makan sate 3, Coca-Cola 2, udah. Saya pikir paling kenanya cuma 2.000-3.000 yen. Tapi pas bayar langsung dia bilang apa? Warikang. Nah, warikang itu istilahnya bayar dibagi rata. Gitu. Warikang nih, dia bilang gitu. Wah, kita kan ada 7 orang. Oke, masing-masing 10.000. Hah? Kaget lah saya lah. Gue cuma makan 3.000 gitu. Tapi kalau kita nggak bayar, nggak bisa. Nggak bisa, kamu harus bayar. Gitu. Makanya kalau ada pergi-pergi nama istilah nomikai, kalau kamu nggak mau ikut, siap-siap aja deh kamu dimusuhin. Jangan harap kamu ditegur. Kenapa? Karena kamu tidak mau berpartisipasi seperti membayari mereka minum. Nah, caranya gimana sih supaya kamu nggak merasa rugi kan? Makan aja banyak-banyak gitu. Kalau perlu kamu pesen makanan yang paling gila, paling mahal harganya. Kalau ada makanan harga 1 piring 20.000 yen, pesan 20.000 yen, makan aja, bodo amat gitu loh. Karena kalau enggak, kamu kena bayar rugi. Itu adalah tips yang menurut saya akan sangat berguna saat kamu kerja di Jepang. Ya, kira-kira itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa menjadi sebuah informasi kalau misalnya kerja di Jepang ya. Menarik loh kerja di Jepang, serius. Ya, tapi ada beberapa culture shock ya. Oke. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan. Selanjutnya, pada episode selanjutnya, mungkin karena ada beberapa dari
teman saya ya yang bertanya sama saya, anak-anak SMA di Jepang tuh bisa di-booking ya? Saya bilang, "Lu kebanyakan nonton anime lu." Ya tapi ya dia tapi itu pertanyaan serius, mukanya serius banget nanyanya. Anak-anak SMA bisa di-booking ya? Nah, itu nanti saya bahas untuk hal itu ya. Antara bisa atau tidak, nanti saksikan di episode selanjutnya. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Sampai bertemu di episode selanjutnya.